Selamat pagi saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus. Marilah kita menyambut hari ini dengan kebahagiaan karena Tuhan sudah menyertai kita dari malam yang gelap menuju kepada pagi hari ini yang cerah. Sebelum kita menerima firman Tuhan, baiklah lebih dahulu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat Tuhan yang kami percayai, yang menyertai dari malam yang gelap kepada hari ini. Kami percaya firman-Mu akan menghantar kepada kami untuk dapat mengenal akan berkat dan kasih Tuhan di dalam pekerjaan kami yang akan kami kerjakan hari ini. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh akan memimpin di dalam hati pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk hari ini Selasa 24 Mei 2022 tertulis di dalam Ulangan 4 ayat 10. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada acara di televisi bertajuk atau berjudul Melawan Lupa. Acara ini dimaksudkan supaya jangan mengabaikan masa lalu tentang hal-hal yang baik perlu ditingkatkan dan yang kurang baik harus diperbaiki. Demikianlah perlunya kesinambungan kemarin untuk hari ini dan esok hari. Sama seperti manusia pada umumnya, yaitu orang Israel juga rawan terhadap penyakit lupa. Oleh karena itu Musa menasihati dan meminta bangsa itu untuk pertama mengingat Tuhan yang selalu menjawab setiap seruan orang Israel. Yang kedua mengingat ketetapan dan ke-10 firman Allah atau titah Allah. Dan yang ketiga mengingat pembebasan bangsa itu dari perbudakan Mesir yang Tuhan lakukan terhadap mereka. Yang keempat mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan telah lakukan bagi bangsa itu. Itulah alasan mengapa Musa meminta mereka untuk melawan lupa. Jika bangsa besar seperti bangsa ini yang telah melihat secara langsung kasih mujizat dan perbuatan-perbuatan baik atau ajaib yang telah Tuhan lakukan bagi mereka, masih saja memiliki potensi untuk melupakan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Musa memberikan nasihat dan pengajaran tentang apa yang perlu diperhatikan dan dilakukan sebagai umat Allah setelah nantinya mereka masuk ke tanah perjanjian. Namun hal ini juga dinasihatkan bagi kita yang setelah menyaksikan yaitu berbagai hal dari Tuhan. Yang pertama, tidak melupakan perbuatan-perbuatan perkasa dan janji Allah yang telah Dia berikan bagi kita. Tetap beriman dan taat dan hidup dalam penyerahan diri dan takut kepada Tuhan. Hidup dalam kehendak-Nya serta mengasihi dan menghormati Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Adapun maksud Tuhan menaruh perkataannya agar kita mengajarkan kepada keturunan kita atau anak-anak kita, sehingga mereka tidak akan pernah melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan sejak dari dulu sampai saat ini. Dengan demikian Tuhan akan senantiasa memelihara dan memberkati mereka atau hidup kita sepanjang masa. Melupakan Tuhan, maka sama hal kita mendatangkan sesuatu hukuman ataupun kesengsaraan di dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya jika kita mengingat dan taat akan firman Tuhan dan apa yang sudah Tuhan perbuat bagi hidup kita, dan itulah jalan berkat bagi hidup kita. Marilah saudara-saudara yang kekasih, Allah selalu menaruhkan perkataannya bagi kita melalui firman-Nya, melalui persekutuan yang kita sudah lakukan, atau dan melalui puji-pujian yang sudah kita nyanyikan. Dan
doa yang kita sudah berikan atau kita minta ke hadapan Tuhan. Jadikanlah semua itu menjadi ibadah kita dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tidak melupakan apa yang sudah diperbuat Tuhan. Sebab perbuatan Tuhan sungguh-sungguh membawa hidup kami kepada suatu kehidupan masa depan yang baik. Bahkan biarlah kami berkomitmen dan selalu tidak melupakan untuk mengajarkan kepada anak-anak kami atau semua orang supaya mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.